warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Hairani, mahasiswa PPG Daljab Universitas Muhammadiyah Palembang, akan melaksanakan praktik uji kinerja hari ini, Senin 19 Juli 2021, bertempat di SMA Negeri Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silahkan dilihat sekitarnya apakah masih ada sampah. Baik, lingkungan bersih akan membuat kita nyaman dalam belajar. Ya, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Semua siap, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada kalian silahkan untuk berdiri. Silahkan duduk kembali. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Akil, Bu. Tiga. Hari ini siapa yang tidak hadir? Akil, Bu. Kenapa Akil? Sakit. Mari kita doakan Akil, semoga minggu depan dia sudah kembali pulih dan bisa bergabung bersama kita untuk belajar. Amin. Anak-anak, di masa pandemi ini kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan kita. Ya, di depan sudah ada banyak sekali spanduk-spanduk protokol kesehatan. Salah satunya mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Baik, minggu kemarin kita sudah belajar tentang permutasi. Ada yang masih ingat tentang permutasi? Ya, silakan. Permutasi adalah cara pengambilan R unsur dari N unsur dengan memperhatikan urutannya. Bagus sekali. Masih ingat ya? Permutasi cara pengambilan R unsur dari N unsur dengan memperhatikan urutannya.
Siap saya, Bu. Ciri-ciri permutasi yaitu dia memperhatikan urutannya. Misalnya dalam pemilihan ketua dan wakil sekretaris. Oke. Ciri-ciri permutasi, kata temanmu dia memperhatikan urutannya. Contohnya pemilihan ketua, wakil, dan sekretaris. Kaitannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mempelajari materi lanjutan kaidah pencacahan yang ketiga, yaitu tentang kombinasi, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari lanjutan tentang kaidah pencacahan yang ketiga, yaitu tentang kombinasi, di mana kompetensi dasarnya yaitu pertama, kalian bisa menganalisis kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Yang kedua, kalian bisa menyajikan penyelesaian masalah, ya, kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Ini kompetensi dasarnya, di mana tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi fakta pada aturan kombinasi, menentukan kombinasi beberapa objek, menggunakan aturan kombinasi dalam menyelesaikan masalah, membedakan aturan permutasi dan kombinasi, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi. Gunanya apa kita belajar kombinasi? Kombinasi ini dasar dari untuk kalian kalau masuk perguruan tinggi. Apa pembelajaran kombinasi? Ada yang tahu? Nah, mungkin kalian sudah baca buku. Ada yang tahu? Belum tahu? Oke. Mempelajari kombinasi ini adalah syarat dasar kalau kalian masuk perguruan tinggi bagian informatika. Ingin kuliah kan? Ya, Ingin kuliah. Ingin jadi sarjana? Oke, ya. Dan pada dasarnya nanti kombinasi ini syarat belajar untuk peluang. Kalian bisa menghitung peluang kalau misalnya Inaya kalau ingin jadi calon kades, ya kira-kira menang nggak? Nah, nanti Inaya bisa menghitung kemenangan peluangnya. Kira-kira menang nggak ya kalau saya nyalon jadi kades? Itu. Paham? Nah, sekarang perhatikan video pembelajaran berikut ini. Selamat datang kembali di video pembelajaran matematika. Yang kali ini akan membawa kombinasi. Itu merupakan susunan ya, dari semua atau sebagian unsur dari suatu himpunan tanpa memperhatikan susunan unsur. Apa sih yang dimaksud dengan diperhatikan atau tidak diperhatikan susunan unsur? Kita ilustrasikan misalnya punya dua kata, yaitu ABC dan BC. Beda karena susunannya beda ya, walaupun 30. Tetapi menurut kaidah kombinasi, ABC dengan BCA merupakan hal yang sama karena ketiga-tiganya hanya mengandung huruf A, B, C. Kemudian bagaimana cara menghitung atau rumus dari suatu kombinasi? Cara menghitung kombinasi itu adalah kombinasi R dari N unsur itu sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan N dikurangi R difaktorialkan. Contohnya, berapakah kombinasi 3 dari 5 ya, atau 5 kombinasi 3? Klasiknya orang seperti itu. 5 kombinasi 3 itu sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 3 faktorial dikalikan 3 faktorial. 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial 1, sehingga hasilnya tinggal 5 kali 4
Gimana kombinasinya? Ya ada 6, berarti 6 kombinasi 2, karena yang punya pasangan adalah 2 orang. 6 faktorial dibagi dengan 6 min 2 faktorial kali 2 faktorial. 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 4 faktorial. 4 faktorial dibagi 4 faktorial 1, ya. 6 kali 5 3 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1 2, berarti hasilnya 30 dibagi 2 15, ya. Jadi untuk kasus yang 6 siswa ini berpasangan, jawabannya adalah 15 kali, ya. Contoh berikutnya, untuk memperoleh jenis baru dilakukan penyilangan terhadap 7 jenis padi yang berlainan satu dengan yang lain. Banyaknya macam penyilangan dapat dilakukan, ya, berapa kali, ya. Itu ada A, B sampai dengan E. Ingat, ya, ini kasusnya hampir sama dengan, atau sama saja dengan kasus jabat tangan tadi, ya. Penyilangan padi A dengan padi B. Nah, itu video pembelajaran kita. Sudah dicatat? Sudah. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan tentang kombinasi? Ya, silakan. Kombinasi adalah cara pengambilan R unsur dari N unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Bagus. Bagus. Sudah dicatat kata temanmu tadi apa? Kombinasi cara pengambilan R unsur dari N unsur dengan Tidak memperhatikan susunannya. Pintar sekali. Nah, sekarang perhatikan permasalahan berikut. Silakan cermati, amati, kira-kira apa yang ada di dalam permasalahan yang ada di papan tulis ini. Amati. Amati permasalahan di papan tulis ini. Ya, kira-kira apa yang diketahui? Oh ya, Jumlah soalnya ada 13 dan soal yang harus dikerjakan jumlahnya 9. oke. Ada lagi? Ada? Oke. Sekarang kita bentuk kelompok dulu. Silahkan bentuk kelompoknya. Bagaimana, Nak? Ada yang sanggup mengerjakan soal ini? Belum belajar? Belum ngerti? Oke. Bagaimana kalau kita bentuk kelompok saja ya? Silahkan bentuk kelompoknya. Anak, Ibu ada LKPD ya, yang akan membimbing kalian untuk memahami konsep dari kombinasi ini dan menyelesaikan masalahnya. Kerjakan langkah per langkah ya. Nanti Ibu akan menilai sikap kalian dan di akhir pembelajaran kita akan mengadakan evaluasi. Paham ya? Nah, bekerja sama dengan baik, tetap menjaga protokol kesehatan. Ada masalah, Lukman? Ganti, Bu. Ganti.
Ini diisi sampai 13 Itu diisi sampai 13 dan kami dibutuhkan satu program. Oke, satu kali mulai dicoret lah yang apa yang kita perlukan lain. Oh, ini dicoretnya yang harus dikerjakan. Ya, diisi sampai 13 sesuai dengan soalnya. AG yang di bawah baru kita coret berapa yang kita perlukan. Kan kita perlukan untuk jauh cuma sampai 5 kata ibu kita sampai 5 kan. Nah, makanya di sini aja tuh kita ngambil 9 di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Ramadhanil dari kelompok 3 ingin menunjukkan hasil presentasi kami. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mengurutkan soal yang ada. 2.
Dan dengan demikian dari rumus Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan tadi temanmu? Ya, silakan. Kalau saya tidak dibuat kotak tapi langsung dicoret saja sehingga sisanya 8. Bagaimana? Kalau menurut saya dibuat kotak atau tidak dibuat kotak sama saja. Yang penting isi soal yang harus dikerjakan itu adalah sama. Bagaimana? Paham? Oke. Kelompok 1? Ada yang berbeda, Nak? Tidak. Oke, kasih apresiasi untuk kelompok 3. Ya, saya tutup presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi hasil dari kelompok 3. Kelompok 2 bagaimana? Sama? Sama, Bu. Kelompok 1? Nah, perhatikan Ibu kasih penguatan sedikit. Dari jumlah 13 soal yang harus dikerjakan 9, sedangkan yang wajib, nah beda ya, harus dengan wajib, harus 9, tapi wajib 1 sampai 5. Maka dia dicoret 1 sampai 5. Sisa soal dari 13 ini ada 8. Makanya N-nya adalah 8. Sisa soal wajib yang harus dikerjakan berapa? Sisa soal wajib yang harus dikerjakan berapa? 9 dikurang 5 sama dengan 4. Oke, 8 faktorial dibagi. Nah, paham ya? Oke. Selesai LKPD, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Sekarang Ibu ada evaluasi untuk mengukur pengetahuan kalian sudah paham atau belum dari pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan secara mandiri. Oke, silakan kumpul. Oke, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran, silahkan kalian catat apa yang kalian pelajari hari ini di buku catatan.
Sudah? Sekarang Ibu mau tanya, di bagian mana pembelajaran ini Nonton video pembelajaran, Bu. Oke, pada saat nonton video pembelajaran apa? Menarik ya? Iya, Bu. Oke, sekarang di bagian mana pembelajaran ini yang tidak menyenangkan? Oh ya, Di bagian mengidentifikasi masalahnya, Bu. di bagian mengidentifikasi masalah. Oke. Karena ada bagian yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ya, setiap pembelajaran. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Rebo, Oh ya, silakan Luki. kombinasi adalah banyaknya cara pengambilan R unsur dari N unsur dengan tidak memperhatikan urutannya, Bu. Oke. Ada yang bisa menambahkan? Oh ya. Perbedaan permutasi dengan kombinasi. Permutasi adalah cara kalau permutasi memperhatikan urutannya, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Bagus sekali, ya. Itu kesimpulan kita pada pagi hari ini. Intinya, kalau permutasi dia memperhatikan urutannya, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Oke. Sekarang untuk minggu depan kerjakan buka halaman 150 nomor 1 sampai 5. Kerjakan di rumah. Minggu depan kita akan mempelajari tentang peluang. Nah, harus paham dulu konsep kombinasi. Paham ya, Nak? Mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.